Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandy Alpagari di Matan Kari Channel. Nah, kali ini Matan Kari kedatangan tamu, yakni dari Provinsi Aceh, Kabupaten Tamiang. Kita akan bercerita sedikit tentang tradisi, budaya, adat, sejarah yang ada di Aceh Tamiang bersama saudara kita, yakni Aulia. Nah, oleh karena itu mari kita langsung saja berkenalan dengan beliau ini, karena jauh-jauh datang dari Aceh Tamiang ke Pekanbaru. Nah, oleh karena itu mari kita langsung. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, share, dan di komen. Jika sanak saudara yang ada di Nusantara ada pertanyaan, silakan klik di komen di bawah ya. Selamat malam Aulia. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kita di Matan Kari Channel. Nah, kali ini mungkin kita akan kenal dulu dengan Bung Aulia ini. Nama aku Nuriza Aulia Tami, Bang. Nuriza Aulia Tami. Nuriza Aulia Tami. Oke. Asli dari Aceh Tamiang. Asli Aceh Tamiang ya. Tamiang. Beliau ini adalah seorang penggiat budaya. Nah, ini penggiat budaya di Provinsi Aceh. Nah, ini di Aceh itu di mana itu? Dimasuk kawasan kerja dari penggiat budaya Aulia ini di kawasan kerja di mana? Di daerahnya? Di Kabupaten Aceh Tamiang ya. Di Kabupaten Aceh Tamiang ya. Nah, ini sudah berapa lama ini menjadi penggiat budaya ini? Penggiat budaya yang dari Kemendikbud ini. Iya. Udah 1 tahun ini tahun pertama. Oh, ini tahun pertama. Penggiat budaya. Tapi aktivitas kebudayaan memang udah lumayan lama di Aceh Tamiang. Di Aceh Tamiang sendiri ya. Nah, ini sebelum jadi penggiat budaya ini kalau tidak salah si Aulia juga aktif di dunia kesenian juga. Iya. Itu bagaimana itu perkembangan kesenian di sana itu? Kebetulan saya ketua Dewan Kesenian di Kabupaten Aceh. Oh ya. Nah, sanak saudara yang ada di Nusantara, ternyata sahabat kita Aulia ini bukan hanya saja seorang penggiat budaya, tetapi beliau ini juga seorang ketua Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Tamiang ya. Oke. Nah, ini menarik sekali nih. Tapi sebelum kita berbicara tentang kesenian, kita berbicara tentang penggiat budayanya terlebih dahulu. Nah, ini dari Kementerian dan Kebudayaan ini ada tugas yang diberikan per daerah dengan nama penggiat budaya. Nah, ini sebetulnya menarik sekali dalam perjalanan proses tugas yang diemban oleh Aulia sendiri sebagai penggiat budaya di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Kira-kira apa saja yang sudah terdata atau akan didata tentang budaya atau adat, situs atau apa yang ada di Aceh Tamiang itu sendiri gitu. Saya ngejelasin sedikit tugas ya. Tugas boleh. budaya itu. Jadi kita itu ditugaskan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan di bawah Dirjen Kebudayaan ya. Untuk pertama itu melakukan pendampingan ya. Baik itu kepada pemerintah daerah atau lembaga-lembaga seperti komunitas-komunitas kebudayaan gitu kan. Habis itu kita melakukan sosialisasi mengenai program-program yang ada di kementerian. Jadi hari ini sebenarnya kementerian jemput bola nih. Kementerian ngasih air ke timba gitu. Langsung ya. Bukan timba yang datangkan sumur, tapi timba kementerian ngasih air ke timba langsung nih. Betul. Bukan sumur menuangkan ke timba gitu kan. Jadi program-program itu kita sosialisasikan ke pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian kita melakukan pendampingan terhadap pokok pikiran kebudayaan daerah BPKD ya, yang udah disusun oleh kabupaten masing-masing gitu. Termasuk di dalamnya juga kita melakukan pendataan terhadap beberapa item seperti bahasa, permainan tradisional, olahraga tradisional, kuliner dan lain-lain gitu. Termasuk keseniannya, adat istiadat dan lain-lain. Ya pasti ya setiap yang ditugaskan itu pasti
jumpa dengan permasalahan tertentu di daerah masing-masing ya. Pendataan yang unik-unik juga sebenarnya. Ada data-data kebudayaan yang selama ini ternyata belum terekspos. Hari ini kita dapat di lapangan ketika kita memang betul-betul terjun langsung dan berhadapan langsung sama masyarakatnya. Nah, ini kalau di Tamyang sendiri kira-kira apa yang memang belum terekspos secara baik dan kemudian sekarang Aulia sendiri menemukan itu di lapangan. Nah, yang benar-benar belum terekspos dengan baik itu satu mungkin sejarahnya. Itu sejarah itu hari ini masih simpang siur ya ternyata ya. Tapi setelah kita benar-benar ke lapangan, ternyata ada bagian-bagian yang benar-benar ini fatal jika tidak diekspos, tapi ini belum terekspos gitu. Bagian-bagian inti yang sebenarnya itu. Nah, saya sendiri menemukan bahwasannya Tamyang secara sejarah ini bukan saya dapati secara mitos gitu. Mitos bahwasannya ada yang berkembang ada yang berkembang raja ini, raja A, raja B itu lahir dari rumput bambu dan lain-lain. Saya nggak ngelihat itu di lapangan malah di lapangan saya ngelihat ada titik temu antar satu sejarah di Kabupaten Aceh Tamyang dan kabupaten-kabupaten lain yang akhirnya saya dapat ternyata ada sejarah secara global di Provinsi Aceh. Aceh. Jadi saya pengen mengatakan bahwasannya dari perjalanan ini saya nemukan bahwasannya Aceh ini sebuah sistem sebenarnya. Ini yang harus kita benar-benar melihat di sini ya, Bang ya. Kalau kita ngelihat sejarah itu dari sisi mitologinya saja, cerita rakyatnya saja, ini pasti nggak ada titik temunya, nggak ada penjelasan bahwasannya ini sebenarnya Aceh itu apa sih sebenarnya, atau Riau itu apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi setelah kita lihat titik temunya, ternyata Aceh yang dikenal dengan Kesultanan Aceh Darussalam, Nagro Aceh Darussalamnya itu adalah sebuah sistem sebenarnya. Sebuah sistem yang dibangun oleh manusia. Ini yang harus kita kembalikan dulu pemahamannya. Sebuah sistem yang dibangun oleh manusia dengan tatanan Aceh ini sebenarnya negara federasi gitu. Aceh itu negara federasi gitu. Bahasa sekarangnya gitu lah. Dia sebuah kesultanan yang berbentuk negara federasi ini tadi, federasi yang di dalamnya itu ada kerajaan-kerajaan. Ada banyak kerajaan. Nah, kerajaan itu jumlahnya 9. Di Aceh itu? Di Aceh, tidak lebih tidak kurang. 9 di Aceh secara keseluruhan? Tidak lebih tidak kurang. Apa saja itu kerajaan itu, yang 9 itu? Secara catatan sejarah, salah satunya kalau yang di Tamyang itu Banua namanya. Yang di Tamyang itu Banua? Kita kenal dengan kerajaan Islam negeri Tamyang namanya. Itu kita dapat dari catatan stempel dari Tuan Kadi Malikul Adil gitu. Yang terbaru yang sebelum berubah menjadi republik gitu. Ya, sebelum kerajaan-kerajaan ini negeri-negeri ini bersatu membentuk satu republik Indonesia gitu kan. Jadi catatan itu yang perlu kita lihat gitu kan. Karena kalau tidak kita lihat catatan-catatan seperti itu akan banyak sekali versi. Si Poland raja, ini raja kan banyak nih akibat 3G-nya Belanda tuh VOC ya. Nah, Glory, itu gospel gitu. Jadi tentang kerajaan Banua tadi, yang di Tamyang itu sendiri. Nah, Banua ini sampai sekarang istana itu masih ada atau tinggal cerita saja? Sebelumnya tinggal cerita. Tapi ternyata masih ada gitu. Ada fisik ada fisiknya kerajaannya. Istananya itu. Nah, istananya sekarang itu ternyata digunakan sebagai pendopo Bupati Aceh Tamyang gitu. Sampai hari ini. Hanya menjadi pendopo Bupati Aceh Tamyang. Berarti responnya pemerintah terhadap sejarah kerajaan Banua ini seperti apa? Sebenarnya responnya baik. Tapi persoalan bahwasannya pendopo itu sebelumnya adalah istana ini ternyata minim informasinya, literasinya di masyarakat gitu. Karena kita lihat ya, Aceh itu penuh dengan intrik peperangan. Betul. Ya, sejak dari Portugis. Dari masa-masa kolonial lah ya. Sampai
sampai ke revolusi biru, revolusi sosial sampai hari ini gitu, sampai ke DOM ya, dalam operasi militer dan lain-lain. Jadi kita tuh terlalu disibukkan dengan perang sehingga perihal-perihal histori yang seperti itu kita kebanyakan lupa. Jadi wajar sih sebenarnya kita nggak tahu karena terlalu banyak perang di Aceh sebelumnya. Sehingga para generasi juga lupa dengan histori kebesaran satu tempat dia berada gitu ya. Nah, Aceh ini sebenarnya nggak juga besar sendiri gitu. Nggak, dia kokoh dengan sendirinya, enggak. Aceh ini ternyata dia tunduk di bawah satu kekhalifahan gitu. Satu kekhalifahan itu pada masa Islam. Pada masa Islam, kekhalifahan Abbasiyah. Jadi dia sistemnya khalifah, sultan. Di bawah sultan ada raja-raja atau di Tamiang dibilang diraja namanya. Diraja. Sultan-sultan kecil gitu. Oke. Nah, ini kalau di Kampar sendiri ya, di Riau ya, di Sumatera bagian tengah ini. Di Sumatera bagian tengah ini adalah memakai sistem suku ibu di kedatuan itu. Nah, di Aceh Tamiang sendiri, apakah ada suku yang memakai sistem suku terutama di suku ibu atau di suku marga seperti di Sumatera Utara? Itu bagaimana kalau di Tamiang sendiri? Nah, itu yang hari ini kita lagi coba pelajari, Bang. Karena sistem kerajaan ternyata di Tamiang itu diwarisi dari bapak ke bapak ke bapak. Oh, dari bapak ke bapak. Berarti semacam bapak ke anak, anaknya jadi bapak, jadi ke anak lagi gitu. Nah, tapi bukan tidak mungkin yang di luar dari garis bapak ini menjadi raja, tapi dengan syarat satu, dia menikah sama anak perempuan raja. Ini yang kita harus menikah dengan anak perempuannya raja, dan dia berhak untuk menjadi raja. Ya, bukan berarti anak dari permaisurinya, tapi anak raja ya. Iya. Secara otomatis ya. Kita bilang ini kan permaisuri nih. Ya kan? Nah, itu kan itu kan sistem dari kerajaan kan, dari bapak ke anak, bapak terus begitu. Tapi kalau sistem keadatannya ini yang belum teridentifikasi nih. Sistem diadatnya apakah menganu sistem matrilineal atau patrilineal? Atau kedua-duanya ada di sana gitu. Matrilineal ada, patrilineal ada gitu. Mungkin ada, tapi secara literasi yang baru bisa saya akses itu lebih kepada literasi ketika pengaruh Islam itu ada di kerajaan Islam negeri Tamiang. Iya, karena memang pada masa Islam itu kerajaan-kerajaan juga sudah rata lah di Nusantara ini. Mungkin sistem di kerajaan itu turun ke anak dari ayah turun ke anak terus gitu ya. Kalau di sistem kerajaan sama halnya seperti di Riau sekarang juga terjadi seperti itu. Padahal dulunya sistemnya dari perempuan gitu. Ini tadi yang perlu menjadi perhatian kita sebenarnya ya. Kita ini bukan datang secara tiba-tiba. Ini yang harus benar-benar kita tanamkan kan gitu kan. Manusia di Riau dan manusia di Aceh itu bukan datang secara tiba-tiba dan diciptakan dengan keadaan terpisah. Jadi saya secara pribadi saya orang yang nolak teori evolusi Darwin. Manusia berasal dari monyet itu ya. Maka saya bertanya gitu. Itu monyet yang dari mana gitu? Monyet dari hutan mana gitu? Monyet dari hutan Kalimantan atau monyet dari hutan Sumatera, kita nggak tahu yang berevolusi kan gitu. Bisa jadi monyet dari Kalimantan ya kan, gitu kan. Nah, tapi saya meyakini literasi keagamaan yang menyatakan bahwasannya manusia itu berasal dari Nabi Adam yang diciptakan sama Tuhan. Betul. Dari sini kemudian berkembang dan menjadi suku-suku bangsa sendiri gitu kan. Toh dijelaskan juga dalam Al-Quran gitu. Jadi literasi Al-Quran itu bagi saya lebih jelas daripada literasi Darwin dengan teori evolusinya gitu kan. Sudah pasti itu. Jadi kita nggak benar-benar tahu, Bang. Saya pribadi nggak benar-benar tahu soal apakah sistem matrilineal atau patrilineal tadi. Itu ya karena sudah boleh dikatakan urban juga di sana. Urban. Nah, hari ini sejarah yang bisa kita akses
masa keislaman ini sendiri itu masih terbatas literasinya. Karena Aceh itu ya kita jelasin tadi, Aceh penuh dengan perang, sampai revolusi sosial, raja-rajanya dibunuh semuanya sampai gitu. pada hari ini. Iya. Nah, apakah di Aceh sendiri juga terjadi pembelokan sejarah atau bagaimana? Iya. Karena memang Nusantara secara umumnya juga sejarah kita yang ada di Nusantara ini juga ternyata dari masa ke masa ternyata mulai terkuak bahwa ada terjadi semacam pembohongan terhadap sejarah itu kepada generasi gitu. Nah, di Aceh itu bagaimana? Akibat revolusi sosial ya. Itu titik balik bagi saya, itu titik balik untuk sejarah di Aceh. Akibat revolusi sosial akhirnya sejarah-sejarah yang ada itu yang benar-benar terkubur. Gitu. Sekarang gini, untuk menyatakan Aceh ini adalah sebuah negara federasi, saya sendiri baru tahu ini gitu. Karena sebelumnya literasi yang kita sampai ke kita itu kan minim. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, literasi Majapahit itu lebih menguasai kita daripada literasi. Itu lebih besar katanya ya. Seolah-olah Majapahit itu paling besar gitu. Enggak gitu juga kan. Gitu. Masing-masing wilayah itu punya historinya sendiri gitu kan. Enggak segala sesuatu itu harus dikaitkan dengan Majapahit gitu. Nah, ada juga menarik di Aceh itu ada keterkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar Aceh itu, seperti ada di Kerajaan Siak, kemudian dengan Melaka gitu. Nah, ini seperti dalam satu sistem yang sama pada dahulunya gitu. Nah, hingga sekarang apakah masih sistem, boleh dikatakan sistem silaturahim atau apa? Apakah masih diakui atau masih terjalin hubungan-hubungan itu gitu? Saya pernah komunikasi sama keturunan langsung ya dari kerajaan Banua tadi. Ya. Hari ini literasinya itu kan kerajaan-kerajaan itu kan terbagi menjadi beberapa bagian gitu kan. Kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C. Jadi yang harus benar-benar dipahami di sini sistemnya dulu bagi saya ya. Ini sebelum kita bahas keterhubungan antara Siak sama kerajaan-kerajaan lain gitu kan. Nah, saya ngelihat ini sebagai sistem dulu. Manusia menciptakan sistem ini berjalan. Nah, ternyata Aceh ini negara federasi yang diisi dengan 9 kerajaan di dalamnya. Inilah yang dikatakan cap sikureng itu, Bang. Cap sikureng itu sebenarnya stempel 9 kerajaan untuk mengesahkan kebijakan kesultanan. Nah, kalau di dunia milenial sekarang ini kalau mau lihat Aceh, lihatlah Uni Emirat Arab. Lihatlah Malaysia. Nah, itulah anunya. Itulah sebenarnya sistem yang lama gitu kan, sistem yang lama. Nah, di bawah itu baru ada sistem pemerintahan gitu. Nah, dia gini sistemnya. Kesultanan diisi oleh raja-raja yang 9 ini. Di bawah raja ada kedatuan, datuk. Kalau di Tamiang di bawah raja atau di atas raja? Di bawah raja. Di bawah raja. Di bawah raja di sana. Di bawah raja itu ada datuk namanya. Kalau di Tamiang. Kalau di Aceh, wilayah Aceh itu namanya Ule Balang. Ulu Balang kalau di sini. Beda bahasa aja. Tapi kan kita kan ngerti nih maksud Hulu Balang ini apa. Apakah tugasnya dia di mana raja? gitu ya, betul. Apakah dia bertugas di bawah ini gitu? Tentu di bawah perintah raja. Ini. Jadi yang hari ini saya coba identifikasi ini dulu, sistem ini dulu. Ketika sistem ini terkuat, ya udah kita pahami, baru kita tahu nih, ini sebenarnya sejarahnya gimana sih? Gitu. Kalau enggak, semua bisa ngaku raja. Tapi menarik tadi ada sistem kedatuan tadi ya. Sistem kedatuan, kemudian ada sistem kerajaan. Ini kalau di Sumatera bagian tengah ini juga sistem yang dipegang itu adalah yang tertinggi itu adalah sistem kedatuannya. Nah, kemudian ada sistem kerajaan. Nah, kedatuan inilah, para datu-datu inilah yang mendudukkan raja, yang menobatkan raja menjadi raja, seseorang menjadi raja gitu. Nah, kalau di Tamiang sendiri, apakah sistem itu hampir sama tidak dengan kita di Sumatera? Gini dia,
bisa dikatakan sistem kesultanan itu hasil dari kesepakatan dari 9 kerajaan. 9 kerajaan. Ya. Itu sudah pada masa Islam. Sudah pada masa Islam ya. Iya. Dan penobatan itu ini uniknya Aceh itu, dia walaupun dia bersistem kerajaan, dia tetap tunduk pada ulama. Tetap tunduk kepada ulama. Ya. Makanya di Aceh itu ada istilah tuh adat Bak Po Temeruhum, hukum Bak Syahwala gitu. Adat Bak Po Temeruhum, hukum Bak Syahwala. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Adat itu di Po Temeruhum itu apa istilahnya? Di rajanya itu tadi, ya. Hukum Bak Syahwala itu ulama. Ulama yang Syekh Abdul Rauf. Ini nih. Maksudnya hukum secara pemerintahan, keadatan dan lain-lain itu ada di kerajaan. Nah, tapi hukum secara sistem kepercayaan dan lain-lain ini ditentukan oleh agama. Oleh ulama dari agama. Agama. Jadi dia tidak diputuskan hanya berdasarkan adat, tapi dilihat dari sisi pandang agama. Agamanya juga. Maka dia di Aceh, Sultan itu, ya, ini disepakati oleh 9 kerajaan, tapi dibaiat atau dinobatkan itu oleh ulama. Jadi berarti, walaupun misal nih, abang raja, saya anak. Nah, ketika saya naik, bukan saya yang bukan abang yang menaruhkan mahkotanya ke kepala saya, tapi ulama yang menaruhkan. Nah, betul. Memang di Sumatera Tengah juga seperti itu. Di kawasan suku Ibu, kalau dahulunya disebut ulama tadi kan, kalau dulu disebut ke Datuk. Nah, setelah Islam datang, Islam datang, itu baru namanya khalifah atau disebut dengan khalifah atau ulama. Nah, memang betul raja itu dinobatkan oleh khalifah. Kalau dulu sebelum Islam itu datuk tadi. Nah, jadi datuk ini yang punya peran yang lebih tinggi daripada sistem kerajaan tadi. Nah, mungkin dia gini Bang. Kalau di Aceh khususnya Tamiang, pemahaman ini yang mungkin agak berbeda sedikit gitu kan. Kita itu ulama itu disebut kadi. Tuan Kadi Malikul Adil. Inilah ulamanya. Nah, datuk ini ibaratnya hari ini kalau di sistem Indonesia, sultan itu presiden. Nah, raja-raja ini gubernur. Nah, di bawah gubernur ini ada datuk-datuk. Itulah bupati-bupati gitu. Nah, dia sistem kalau kita bilang sistem pemerintahannya. Tapi kalau sistem ulamanya dia berdiri sendiri. Ya, itu pemahaman pemerintah pada masa sekarang kan. Padahal pada sistem dulu yang besar itu memang sistem kedatuan di Nusantara ini. Yang kemudian mengembangkan ada sistem kerajaan baru. Kemudian setelah masuk Islam juga maka ada sultan, ada sistem-sistemnya Islam lah yang diterapkan setelah bahasa serapan serapan lah. Kalau dulunya datu tadi itu kan bukan datu yang kemudian dinobatkan kepada seseorang datu gitu, tapi sistem datu ini yang diturunkan memang secara turun temurun, satu garis dia. Nah, bukan datu, pokoknya aku bukan datu garis aku, tapi tiba-tiba aku dikasih gelar datu gitu kan. Nah, bukan itu, tapi yang garisnya dari turun itu memang sudah itu gitu. Nah, sebetulnya ada sepertinya ada kesalahpahaman terhadap clash lah terhadap pola pandang atau mindset sekarang terhadap sistem datu tadi dengan kerajaan tadi. Mungkin seperti itu saya lihat mungkin. Karena saya lihat memang hampir sama, polanya hampir sama. Karena apalagi kita masih satu daratan. Saya coba identifikasi tuh Bang. Saya identifikasi masih cocokologi ya. Kemungkinan besar, ini kan kita Melayu nih, Melayu. Kemungkinan besar ranah Melayu ini menganut sistem karena sudah Islam, menganut sistem Islam ini tadi. Satu rajanya, 4 datuknya, atau sini datunya, satu nabinya, 4 sahabat yang mendampinginya, gitu. Jadi nggak lebih dari itu. Ya, sebetulnya juga sebelum Islam datang pun juga ada istilah-istilah kalau di masyarakat ada itu orang-orang terdahulu
istilah 4 ini di suku pun, kalau di Sumatera bagian tengah ini juga ada suku yang tua itu ada 4 suku. Apa tuh Bang? Suku Domo, suku Malayu, suku Piliang, dan suku Petapang. Nah 4 suku inilah yang kemudian melahirkan suku-suku yang lain, yang berkembang menjadi suku-suku lain. Tetap 4 suku induknya. Juga di dalam silat, kalau kita di Nusantara ini terkenal dengan silat ya. Silat pun ada silat langkah 4. Iya. Nah istilah-istilah 4 ini kemudian di Islam ternyata ada para sahabat yang 4. Nah mungkin entah orang-orang tua dulu sudah terpikir hal istilah-istilah simbol-simbol yang 4 ini, kita tidak tahu juga gitu. Kalau saya lihat ya Pak, saya nggak mempercayai sesuatu itu datang secara baru tiba-tiba. Iya, gitu. Betul. Islam juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan sesuatu ajaran yang tiba-tiba juga. Pas itu proses, proses dari Nabi Adam sampai ke beliau gitu kan. Nah, penerjemahan dari kearifan olah pikir manusia melalui wahyu, ilham dan lain-lain, ini yang menciptakan satu kebijaksanaan sistem gitu. Saya ngelihat ini. Jadi yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad dengan Islam ini sistem sebenarnya yang bisa jadi kalau secara keagamaan kita lihat sebagai wahyu Tuhan, dikatakan ini sistem yang terbaik di antara yang baik. Ya, ini istilahnya yang bisa dipakai untuk secara global general ya, di dunia ini gitu. Nah, mungkin yang sistem yang dibuat oleh terutama moyang-moyang kita yang di Nusantara dulu, mungkin lebih kepada kawasannya yang di satu kawasan gitu. Ketika di masa Islam Nabi Muhammad itu sendiri, dia mengeneralkan sistem yang bisa dipakai oleh semua umat. Kayak itu tadi, kita harus melihat bahwasannya segala sesuatu ini, kehidupan manusia ini tidak terbentuk secara tiba-tiba kecuali Nabi Adam. Ya, betul. Ya, semua ini dari Nabi Adam, Ibunda Siti Hawa menikah, ya kan, melahirkan anaknya ini melahirkan suku-suku bangsa yang besar, mulai dari Arya dan lain-lain, Habil, Kabil dan lain-lain gitu kan. Nah ini kan berkembang nih. Ketika masa Nabi Nuh gitu, Nabi Nuh ini berkumpul jadi satu, berlayar gitu bilang ya. Karena ada banjir besar secara literasi keagamaan, banjir besar, sepertiga dunia ini tertutup dengan air. Kita bisa bilang tidak ada daratan lagi. Tidak ada daratan. Dengan waktu yang lama ada kemungkinan besar selain yang di kapal itu habis. Yang itu kemungkinan. Artinya moyang kita yang ada yang di kapal itu. Nah, dari moyang yang di kapal ini kita nggak tahu dataran tinggi. Iya, dataran dunia ini kan nggak semuanya datar dalam sisi landai gini, naik turun tuh. Nah, yang naik turun ini, kita nggak pernah tahu nih kapalnya Nabi Nuh ini pernah berlabuh di mana aja nih. Nah, ini menarik. Apakah dia pernah ke sudut sini? Apakah sudut sini? Apakah di setiap sudut itu dia meninggalkan sepasang kaum di situ kan? Atau dia ngumpul lagi di Arab, kemudian nyebar lagi gitu. Itu kita nggak pernah tahu. Tapi itu bisa secara literasi nanti juga kita bisa ini ya kita belajar. Nah, tapi ini saya mau bertanya nih tentang Acehnya. Bagaimana Aceh sebelum masa Turki Utsmani? Nah, itu bagaimana? Tentang Acehnya sebelum masa Turki Utsmani ya? Aceh itu sebenarnya sudah ada kerajaannya sebelum pengaruh Islam itu masuk. Iya, pasti. Saya nggak berani ngasih literasi pasti, cuman pernah dialog sama teman sejarawan di Sumatera Utara karena kebetulan namanya Bima Sihite namanya, sama Wahyu. Mereka tuh alumni dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah yang ikut dalam ekspedisi pertama jalur rempah di Banda Nera. Mereka tuh salah satu orangnya gitu. Apakah mereka jadi tim pembantu hore-hore, tapi kita harus tetap hargai mereka bagian dari tim itu. Nah, mereka bilang gini, ada ekspedisi yang dilakukan oleh arkeolog Malaysia, arkeolog
Indonesia dan mereka bergabung ya datang ke Aceh ke hutan-hutan Aceh dengan literasi bahwasannya ingin menggali soal makam-makam nisan-nisan. Tapi ternyata ada fondasi-fondasi candi yang mereka temukan di sana. Di Aceh. Itu di bagian mana tuh? Di daerah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuma mereka menyebutkan itu ada fondasi-fondasi itu. Nah, saya kemudian berpikir gitu. Aceh ini sebenarnya punya peradaban nih. Selain Islam, Aceh ini punya peradaban sebelumnya. Jauh sebelum Islam sudah ada. Toh ajaran penyebaran ajaran Islam itu setelah Nabi Muhammad ada gitu. Atau kalau kita percaya literasinya ya ajaran dari Nabi di awal sampai Nabi Muhammad tuh Islam ya secara literasi kan gitu kan. Tapi secara wilayah periodisasi ajarannya ini kan sebelum dari Mekah ini kan sudah hidup nih manusia di sini, bahkan sudah ramai sudah berkumpul membangun satu koloni baru dan lain-lain. Nah kita tuh nggak pernah bahas soal yang ini gitu. Selalu mengabaikan seperti itu. Iya, bukan berarti kita mengatakan bahwasannya Aceh itu kaum mualaf, enggak seperti itu. Toh kalau cerita seperti itu ya semuanya mualaf setelah penyebaran Islam. Ya, setelah penyebaran Islam. Tapi kan menariknya kan di Sumatera lah ya. Di Sumatera ini ketika Islam datang itu kan tidak ada benturan-benturan kan. Bahkan malah justru soft dia. Nah, itu dia. Apakah keyakinan di masyarakat kita itu sebelum Islam itu agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kita nggak tahu nih. Nah pengaruh itu yang kemudian tidak terlalu begitu jauh dari ajaran